Ya, jadi em, ini adalah sosialisasi program studi MTH untuk lulusan S1 Teologi. Nanti saya akan jelaskan sedikit karena memang ada dua jalur. Jadi MTH di STTAA itu apaan? Itu memang program pendidikan yang sifatnya lebih akademis dan memang dirancang bagi mereka yang uh, berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Ya, tapi itu bisa dipakai untuk baik itu untuk mengajar, tapi juga untuk pelayanan pastoral. Karena di tempat kami sebenarnya banyak juga yang setelah itu kembali mengajar, tapi ada juga yang kembali menjadi gembala atau pelayanan pastoral di gereja masing-masing. Nah, untuk kurikulum kami yang terbaru itu acuannya itu adalah eh, Permendikti Saintek itu yang terbaru 2025. Jadi bagi kita yang mengikuti perubahan peraturan yang ada, tahun 2023 itu minimal itu 54 SKS, tetapi 2025 berubah lagi menjadi 36. Makanya nanti kita turunkan sedikit itu menjadi 44. Nanti saya akan jelaskan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memang kalau untuk masuk MTH itu ada dua jalur, yaitu yang pertama jalur yang sudah memiliki gelar teologi pertama atau yang punya STH atau yang setara, misalnya Magister Divinitas atau juga yang sarjana, kadang-kadang di tempat lain itu namanya sarjana sains dan sebagainya, tetapi dalam bidang teologi. Nah, untuk hari ini khusus yang menjadi fokus kita itu adalah yang jalur pertama. Untuk jalur yang kedua itu sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Jadi ini adalah untuk mereka yang S1 umum, non teologi, tetapi mau belajar teologi. Itu agak berbeda sedikit karena ada matrikulasinya. Ya, jadi fokus saya untuk malam hari ini adalah untuk yang jalur pertama. Jadi bagi mereka yang sudah punya STH atau MDiv atau yang setara. Nah, apa sih yang mau dicapai dari program ini atau yang diharapkan? Memang yang diharapkan setelah mahasiswa telah selesai studi ini, mereka cakupannya itu sebenarnya luas. Mereka bisa kembali menjadi gembala. Ada beberapa dari mahasiswa kami yang kembali kemudian meneruskan tugas mereka sebagai gembala jemaat. Mereka bisa menjadi pemimpin lembaga pelayanan Kristen, bisa menjadi chaplain atau pendeta misalnya di rumah sakit atau di sekolah, guru agama, pekerja lintas budaya atau pekerja misi, bisa penggiat pelayanan khusus, gitu ya, entah itu misalnya pelayanan khusus di pelayanan mahasiswa kah, literatur kah, entah itu pembina rohani, sampai ke menjadi pendidik atau dosen teologi dan peneliti. Jadi ini memang cakupannya itu luas sekali dan ini bisa menjadi bagian dari apa yang akan dilakukan oleh kalau sudah lulus dari tempat ini. Oke. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai keunikan studinya. Memang sistem pembelajaran di sini itu kita hidup di zaman yang sudah mau nggak mau harus mengakomodir digital learning. Ya, jadi kita itu mengakomodir atau itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari studi kita. Jadi ada digital library, ada learning management system, LSM kita pakainya Brightspace. Kemudian pola pembelajarannya itu lentur dan blended. Jadi ada berbagai cara untuk belajar, termasuk nanti antara on-site dan online. Kemudian kita ada akreditasi baik itu nasional, ini yang dulu yang BAN PT, yang B, kemudian internasional juga dari Asian Theological Association. Kita punya banyak dosen-dosen yang mumpuni, silakan nanti bisa klik di websitenya untuk cek dosen-dosen yang ada. Kemudian salah satu mungkin keunikan dari STTAA adalah komunitas akademiknya itu sebenarnya sangat terbuka. Ya, kita suka sekali diskusi mengenai kondisi yang ada di Indonesia ini, kondisi yang ada di gereja, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu untuk membuat pelayanan atau pendidikan teologi menjadi lebih baik. Jadi ini banyak menjadi diskusi. Nah, satu keunikan lain lagi adalah kita ada 4 pusat studi. Ya, pusat studi eh, pengembangan pelayanan kaum muda, kemudian pusat studi pengembangan gereja, PSPG, ada pusat studi Biblika,
kemudian pusat studi teologi dan etika. Jadi masing-masing pusat studi itu memang ada concern terhadap ranahnya dan kemudian melakukan berbagai aktivitas, baik secara akademik maupun sifatnya itu eh, pembinaan kepada jemaat itu tujuannya adalah untuk membantu ya untuk membantu baik itu gereja maupun jemaat untuk sama-sama memahami ada isu tertentu terkait dengan ranah itu dan kemudian bagaimana meresponsnya. Saya kasih beberapa contoh aja yang kami lakukan. Misalnya di PSP kami ada Bible Academy. Ya, jadi ada yang namanya kita bikin model PA yang baru, Transformative Bible Study. Jadi bukan hanya sekedar PA yang biasa, tetapi kita juga mengakomodir teori-teori pembelajaran, ya, pembelajaran transformatif itu. Jadi kita terapkan supaya membantu terutama anak muda. Ya, ini yang tahun lalu, tahun ini juga nanti akan diadakan sekitar bulan Juli. Misalnya yang pusat pengembangan yang pelayanan gereja PSPG, kita ada Pastors Conference yang lalu 2025 tentang misi dan khususnya tentang misi integral. Gitu ya, bagaimana gereja itu bisa memahami dan kemudian menerapkan misi integral itu. Jadi the challenging mission in a problematic world. Kemudian lagi kita ada PSTE, waktu itu kerjasama dengan STT Saat, kemudian mengangkat mengenai isu mengenai uh, spirit of Catholicity, jadi legacy of Nicea. Jadi ngomong soal Nicea, ngomong soal reformasi, dan apa artinya itu bagi gereja Tuhan saat ini. Ini juga yang dilakukan tahun lalu. Kemudian kita ada kalau di PSPPKM itu hampir tiap tahun kita ada CYC, Christian Youth Camp. Jadi mengajak anak-anak muda untuk mengerti panggilan mereka ya dan desainnya itu memang berbeda. Itu memang desainnya adalah untuk anak muda pendekatannya. Nah, empat ini kemudian juga menjadi pendukung dari empat konsentrasi studi. Jadi kita ada empat konsentrasi studi dan itu didukung oleh masing-masing pusat studi sebenarnya. Jadi studi biblika, teologi sistematika yang sifatnya itu eh, lebih banyak penekanan di riset pustaka, ya buku. Kemudian ada juga yang riset lapangan, itu pelayanan pastoral dan pelayanan kaum muda. Ya kita ada empat ini. Dan kemudian kalau ditanya SKS-nya berapa ya? Itu. Nah untuk 2026 itu SKS-nya itu ada 44. Jadi kita ada tiga mata kuliah wajib, ada empat mata kuliah konsentrasi, kemudian proposal, tesis, dan kemudian ada mata kuliah pendalaman. Jadi pendalaman itu biasanya sifatnya lebih tutorial. Misalnya, oh saya mau belajar mengenai pelayanan kepada kaum muda, ya nanti akan sama-sama mereka yang juga punya minat yang sama, nanti dikasih wawasan baik secara luasnya maupun nanti secara mendalam, khususnya nanti untuk bantu penelitian kita. Nah, jadi ini 44 SKS beban studinya. Kemudian mungkin ada yang tanya kalau sekolah di STTAA itu modelnya seperti apa? Apakah onsite, apakah online, atau bagaimana? Nah, kami memang mencoba mendesain kuliah yang bisa diikuti oleh entah itu dosen atau hamba-hamba Tuhan dari daerah, gitu ya. Tetap perlu ada waktu, tetapi tidak harus meninggalkan atau berhenti dari pelayanan. Ya, jadi misalnya eh, studi biblika dan sistematika, satu semester, khususnya di tahun pertama, ada satu mata kuliah yang harus hadir di kampus. Itu biasa di awal semester. Jadi Agustus, pertengahan Agustus, 2 minggu, kemudian nanti sekitar pertengahan Januari, 2 minggu. Ya, itu memang wajib. Jadi datang karena supaya bisa kenal kampus, kenal dengan dosen, dan kemudian punya akses lebih banyak kepada diskusi dengan dosen dan juga di perpustakaan. Nah, selebihnya itu sifatnya online. Ya, selebihnya itu sifatnya itu online. Nah, untuk yang studi biblika dan sistematika itu rata-rata sifatnya itu reguler, jadi seminggu sekali. Misalnya katakanlah misalnya ada teologi mata kuliah misalnya teologi dan gereja, misalnya itu seminggu sekali. Misalnya hari Senin jam 8 ya sudah, tiap minggu sekali hari Senin jam 8. Kira-kira seperti itu. Ya, tetapi memang itu online. Jadi hanya satu mata kuliah selama satu semester yang onsite.
Kemudian di semester 3 itu tidak ada mata kuliah yang on-site, tetapi sudah ada mulai pengerjaan proposal tesis. Nah, itu juga diharapkan datang ke kampus 2 minggu. Oke. Kemudian baru nanti yang agak panjang itu adalah pengerjaan tesis. Kita memang mengharapkan agak lama di kampus karena dari pengalaman biasanya kalau tidak ke kampus itu biasanya agak gampang terdistraksi. Biasanya yang namanya juga pelayanan gitu ya pasti ada banyak tuntutannya. Jadi biasanya kita dorong mereka selama mungkin di kampus. Ada yang tidak bisa 1 bulan langsung, jadi dibagi-bagi bisa juga. Tetapi yang penting cukup banyak di kampus. Nah, ternyata model seperti ini itu sangat membantu dari pengalaman alumni sebelumnya. Mereka tetap masih bisa pelayanan sambil memang tetap harus menyisihkan waktu, perlu ada kerjasama dengan misalnya kalau gereja ya majelis setempat, ketika majelis mendukung maka itu bisa jalan. Kita beberapa kali ada mahasiswa yang adalah gembala dan bisa selesai 2 tahun. Ya, ini yang modelnya misalnya yang studi biblika dan teologi sistematika. Nah, yang kalau pelayanan pastoral dan pelayanan kaum muda seperti apa? Hampir-hampir mirip. Ada satu mata kuliah yang intensif 2 minggu, kemudian selebihnya itu adalah online, cuma bukan reguler per minggu. Sifatnya itu lebih modul, jadi intensif. Ya, jadi kuliahnya itu 2 minggu tapi online. Tengah-tengahnya itu ada jeda seminggu. Jadi 1 minggu kuliah, nanti jeda, kemudian 1 minggu lagi kuliah lagi, Senin sampai Jumat. Dan waktunya itu memang spesifik, jam 3 sampai jam 6 sore. Ya, kalau misalnya yang tadi itu tergantung pengaturan. Biasanya sih memang pagi sampai siang. Tapi kalau yang ini itu jam 3 sampai jam 6. Ya. Kemudian yang pengerjaan proposal dan tesis itu sama, tidak berbeda. Ya, tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Hey, distribusinya seperti apa? Kurang lebih ya, kurang lebih distribusinya itu seperti ini. Jadi yang semester 1 memang agak berat sedikit, ada 3 mata kuliah, 1 studi pendalaman. Jadi ada satu yang onsite, mungkin saya pakai ini aja. Satu yang onsite 2 minggu, yang ini sifatnya itu online. Ini juga online, ini juga online. Masuk ke semester berikutnya, ada mata kuliah lagi yang onsite 2 minggu, kemudian ini online, yang ini juga online. Semester ketiga tidak ada yang mata kuliah yang sebenarnya onsite, tapi ada proposal. Jadi proposal itu kita mulai persiapan untuk bikin tesis. Nah, itu diharapkan memang datang ke kampus karena butuh diskusi yang intensif gitu, atau cari buku juga dan supaya lebih tenang itu 2 minggu. Nah, baru semester 4 sudah tidak ada mata kuliah lain selain tesis. Nah, jadi seperti ini kira-kira template untuk em, kuliahnya. Oke, jadi sederhananya seperti itu. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya mengenai, bagi sebagian kita itu pertanyaan mengenai beasiswa. Saat ini beasiswa yang ada itu adalah untuk yang namanya faculty development. Ya, meskipun ini terbuka buat semua, maksudnya untuk kuliah di sini, gembala, hamba Tuhan, lembaga Kristen, dosen atau calon dosen, tapi untuk beasiswa memang dikhususkan untuk dosen atau calon dosen. Jadi kita ada yang namanya program Faculty Development. Ini adalah beasiswa bagi mereka yang sudah dan atau akan mengajar di STT. Ya, jadi ini memang adalah utusan resmi dari STT untuk menjadi dosen di STT tersebut. Jadi kita ada programnya. Nah, nanti programnya itu beasiswanya itu apa? Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi meliputinya itu nanti ada administrasinya itu masuk jadi bagian beasiswa, kuliah, tesis, wisuda, konsumsi, sewaktu on-site, ya, kemudian asrama. Nah, ini tidak termasuknya yang seperti ini. Kemudian diberikan selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya lewat 2 tahun, ya berarti harus bayar sendiri. Tetapi kalau misalnya tidak selesai studinya, ya berarti harus kembalikan semuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ada tuntutan juga dari calon mahasiswa untuk
bisa menyelesaikan on time. Ya, jadi kalau ditanya apa sih persyaratannya, sederhananya itu ada tiga bagian. Yang pertama itu memang harus ikutin semua prosedur yang ada, sama seperti mahasiswa lain, ikut ujian penerimaan mahasiswa baru. Kalau lulus, baru eligible. Jadi ya, kalau lulus baru eligible. Kemudian STT nanti akan mengadakan perjanjian MOU, STTA dengan STT pengutusnya. Jadi itu kalau misalnya belum ada perjanjian MOU-nya, itu bisa dilakukan setelah eh, mahasiswanya itu lulus dan eligible. Kemudian kalau sudah eligible, maka idealnya ya satu STT maksimal kirim satu. Jadi selesai dulu satu ini. Kalau misalnya nanti mau kirim lagi bisa, tapi tunggu ini selesai dulu ya, supaya ada kesempatan juga bagi STT-STT lainnya. Jadi ini mengenai faculty development. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih lanjut itu bisa. Oke. Nah, mungkin ada yang lebih penasarannya sama dosen-dosennya. Kita ada dosen-dosen seperti apa? Ya, ada macam-macam sih. Intinya adalah dosen kita ada keahlian di berbagai bidang, tapi nggak cuma keahlian secara akademik, tapi dosen-dosen juga adalah orang-orang yang terlibat juga secara aktif di entah itu lembaga Kristen ataupun di gereja. Saya kasih 5 contoh aja. Yang satu adalah pimpinan STTA, Pendeta Castelia Kartika, itu mengajar sejarah gereja dan studi spiritualitas. Beliau adalah S3-nya dari Hong Kong, tapi beliau juga adalah anggota Komisi Penerjemahan LAI, Tim Revisi Dokumen Keesaan Gereja PGI, bidang SDM Kerohanian Sinode Gereja Kristus Yesus, dan juga menjadi bagian dari Scholar Leader International for Women Leaders Forum. Ya, jadi memang di nasional maupun internasional, Bu Castelia itu aktif. Jadi tidak hanya secara akademik, tetapi secara pengalaman, entah itu organisasi atau pengalaman dengan kondisi gereja atau kekristenan, baik yang ada di Indonesia maupun internasional. Contoh yang lain, Profesor Aman Barus, dia mengajar studi Biblika, ini mungkin lebih banyak yang kenal juga. Beliau juga adalah anggota OMF Indonesia, pelayanan juga di Scripture Union, SU Indonesia, dan mungkin kita pernah dengar ada BGA, Baca Gali Alkitab. Pak Arman adalah pencetusnya gerakan ini. Ya, kemudian Pak Arman nulis buku banyak banget, jadi saya nggak bisa sebutin satu-satu di sini. eh Sudah emeritus pendeta GBKP Rawamangun, tapi juga bantu di Biro SDM Sinode GBKP. Beliau S3-nya itu dari Aberdeen, itu di Inggris Raya, Skotlandia. Kemudian tadi itu yang Biblika, ini yang sistematika ada Pak Fandi Tanujaya, em, mengajar sistematika, filsafat. Dia juga adalah ketua sub bidang pengajaran di Sinode, kepala program sertifikat, kepala PSTE, yang Pusat Studi Teologi dan Etika. Beliau itu jago sudah hari sebenarnya orang yang pinter gitu ya. Jadi baru aja misalnya tahun lalu menang lomba nulis gitu tuh Asia Jurnal Asia Teologi, tapi yang Injili yang Asia, dan itu dia menang CAET Essay Prize Winner. Kemudian dia memang baru selesai S3-nya dari Wheaton College. Wheaton College itu menerima mahasiswa S3 itu terbatas, 1 tahun itu cuma 6. Dan memang itu full beasiswa. Jadi memang orang-orang yang memang diseleksi dengan ketat lah yang diterima. Gitu. Jadi itu Pak Fandi. Misalnya di pastoral, itu kita ada Pak Li. Pak Li pernah lama pelayanan di jemaat di GKI Karangsaru, Semarang. Tidak hanya di jemaat, tetapi juga sinode di GKI Jateng. Beliau juga adalah ketua dua asosiasi pastoral Indonesia, wilayah Jabodetabek, juga adalah fasilitator dari tim Marriage Enrichment, ini untuk keluarga, ya, itu di GKI Puri, dan fokus studinya itu adalah transformasi sosial. Ya, jadi ada banyak juga hal yang bisa dipelajari. Contoh yang lain, mungkin yang terakhir adalah Bu Astri. Bu Astri itu mengajar pendidikan Kristen, tapi juga pelayanan kaum muda, youth ministry. Ya, beliau adalah kepala pusat studi pengembangan pelayanan kaum muda. Sebenarnya Bu Astri ngarang banyak lagu. Ya, mungkin kita ada yang tahu tanpa sadar gitu ya. Pernah nyanyi lagu-lagunya. Bu Astri juga ngarang banyak drama musikal.
pengurus Perhimpunan Dosen Pendidikan Kristen. Dan POASI itu fokusnya di transformative learning. Jadi ada banyak hal kalau misalnya kita mau belajar mengenai transformative learning atau bahkan pelayanan kaum muda itu biasanya kita tanyanya ke Bu Astri. Ini cuma beberapa contoh dari dosen-dosen yang ada. Ya, mungkin ada yang tertarik dengan profil dosen ini dan mungkin mau cari tahu, mau belajar berguru itu bisa. Nah, kemudian apa syaratnya? Syaratnya nggak banyak sebenarnya. Yang penting adalah memang harus selesai STH, MDiv atau yang setara, IPK minimalnya 2,7, sudah ada pengalaman pelayanan di gereja atau lembaga Kristen lainnya minimal 2 tahun setelah lulus. Jadi itu memang sudah diharapkan sudah punya pengalaman konkret di lapangan. Nah, pengecualian diberikan kalau itu adalah utusan faculty development. Kadang-kadang ada kesepakatan, ini memang kita mau langsung siapkan, nah, itu diberikan pengecualian. Kemudian nanti, memang karena ini adalah sifatnya akademik, maka salah satu tugasnya adalah tulis esai singkat. Ya, jadi kita ada pertanyaannya, itu nanti silakan ditulis. Biasanya mereka akan tulis esai singkat, terutama terkait dengan apa yang mereka hendak pelajari. Kemudian tentu saja nanti akan ada tes wawancara, kemudian nanti kita bisa eh, mendaftar secara online, di sana akan dikasih tahu hal-hal atau dokumen apa saja dibutuhkan, dan TOEFL. Ya, TOEFL minimal itu 450 atau yang setara. Kenapa TOEFL-nya itu diminta 450? Memang kalau memang mau belajar yang kondisi terkini, sebagian besar buku-buku harus diakui tetap masih dalam bahasa Inggris. Ya, buku-buku bahasa Indonesia belum terlalu banyak, apalagi yang up to date. Oke, kemudian kalau misalnya ada yang ditanya biaya total perkuliahan itu berapa besarnya, kurang lebih, ya ini yang tahun lalu 28-29 juta, itu 2 tahun, itu all in. Ya, jadi dari semuanya, dari modulnya, administrasinya, kemudian sampai ke jas alma maternya, semuanya, sampai ke wisuda itu all in sekitar katakanlah 28 juta. Kalau misalnya mau breakdown-nya, nanti bisa lihat di website, itu ada dikasih tahu breakdown-nya. Nah, kemudian kapan bisa mendaftarnya? Untuk pendaftaran sebenarnya dibuka sepanjang tahun. Jadi kita pendaftaran itu online, ada websitenya sendiri, di admisi ini harusnya ya, stta.ac.id. Ini salah tulis, nanti saya coba ganti sedikit. Ya, jadi dibuka sepanjang tahun, itu adanya di admisi.stta.ac.id. Kemudian kita memang ada gelombang tesnya. Untuk semester ini sudah ada 2 gelombang yang sudah tes, kemudian nanti bulan Mei, akhir Mei ada satu lagi, dan terakhir bulan Juli ada satu kali lagi. Jadi 2 itu. Oke, sementara itu saja dari saya untuk pemaparannya. Habis ini kita sekarang bisa masuk ke pertanyaan. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu ada pertanyaan, itu boleh bertanya langsung, bisa raise hand, atau kalau misalnya mau taruh di chat juga bisa. Oke, Daniel bertanya, apakah penentuan kuliah onsite atau online itu ditentukan kampus atau mahasiswa memilih atau kesepakatan dosen pengampu dengan mahasiswa? Oke, untuk kuliah onsite itu ditentukan oleh kampus. Ya, jadi untuk mata kuliah dan sebagainya itu kampus akan memberikan jadwalnya. Jadi nanti akan ada jadwal ini yang onsite itu mata kuliah apa, kemudian yang online itu mata kuliah apa. Jadi biasanya sebelum tahun ajaran dimulai itu udah langsung ada jadwalnya, ya jadwal untuk 1 semester. Jadi itu biasanya fix ditentukan oleh kampus, biasanya seperti itu. Tapi begini, sekali lagi ini agak fleksibel karena misalnya begini, ini online misalnya ya, mata kuliahnya itu online, tetapi pas mahasiswanya itu pada lagi datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta, kami bilang, boleh nggak ya onsite itu di kampus. Nah itu boleh tanya ke dosennya. Kalau dosennya oke,
itu bisa onsite. Kita pernah ada situasi seperti itu pas lagi pada datang ke Jakarta, gitu lah. Terus mikirnya udah nyampe Jakarta gitu, tanggung gitu, sekalian aja kuliahnya onsite, boleh tidak? Karena kita harus akui kalau onsite interaksinya itu lebih hidup memang dibandingkan kalau online. Kita mesti ngantri ngomongnya. Tuh. Dan itu bisa, ya itu bisa. Cuma kalau dibalik nggak bisa. Jadi kalau misalnya yang wajib onsite, itu nggak bisa dibikin jadi online. Ya, jadi minimal memang satu semester sekali itu harus ada yang onsite. Ya, kira-kira begitu ya, Saudara Daniel. Silakan dipikir-pikir. Bertanya berarti untuk S2 ini harus lulus S1 kurang lebih 2 tahun ya. Kalau belum 2 tahun lulus berarti belum bisa. Iya, Em, alasannya sih sebenarnya adalah ketika kita sudah selesai kuliah, maka memang karena kita itu studi yang banyak eh, terkait hubungannya dengan jemaat, dengan kekristenan, dengan gereja, ya. Jadi memang diharapkan itu punya pengalaman dulu di dalam entah itu lembaga Kristen, di dalam jemaat gitu, supaya nanti itu yang membantu untuk lebih siap ketika nanti akan studi lagi. Memang pengecualiannya adalah untuk tadi saya bilang yang faculty development. Jadi kadang-kadang ketika ada STT melihat, oh dia baik nih, bisa nggak ya kita langsung minta dia sambil siap-siap untuk jadi dosen, kemudian request untuk bisa langsung. Itu dimungkinkan. Tetapi kita sebenarnya mulai kuliahnya itu Agustus. Yang penting waktu dilihat, oh dia nanti 2 tahunnya sekitar Juli, nah itu masih nggak apa-apa. Ya. Jadi itu dianggapnya itu 2 tahun. Ya, jadi memang diharapkan untuk punya pengalaman dulu, intinya menerapkan apa yang sudah dipelajari. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Untuk yang ketiga, oh, dari Pak Jepta ya. Untuk program MTH ini dibutuhkan untuk lulusan STH. Kalau lulusan S1 sekuler bagaimana? Ya, jadi bagi kita yang lulusan S1 sekuler, itu ada jalur yang sedikit berbeda. Seperti ini. Ya, sederhananya itu seperti ini. Jadi, selama eh, untuk yang dari S1 sekuler, bedanya adalah satu, ada penambahan studi selama 2 tahun, matrikulasi. Ya, karena tetap harus ada dasar-dasar teologinya. Jadi teologi dasar itu ketika kita hitung itu perlu ada fondasi yang cukup kuat, makanya diminta 2 tahun. Itu nanti akan studi dengan mahasiswa S1. Kemudian setelah 2 tahun baru nanti akan join dengan sesama yang MTH yang lainnya. Ya. Kemudian yang praktek pelayanan itu juga beda karena kalau untuk yang dari S1 sekuler itu akan diminta untuk punya pengalaman praktek selama studi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi itu yang paling membedakan. Nah, jadi satu, matrikulasi 2 tahun, kemudian yang kedua akan ada praktik pelayanan, dan yang ketiga sebenarnya terkhususnya selama matrikulasi gitu ya, atau selama studi memang diharapkan kalau belum menikah, memang wajib di asrama. Karena dianggapnya itu mulai lagi dari awal untuk pembentukan. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk Pak Cipta ya. Kemudian untuk Pak Konvensi ya, untuk penerimaan tadi dikatakan ada tes. Apa saja yang dites? Oh, apa saja yang dites? Mungkin bisa langsung saya serahkan ke Bu Yeni ya, apa saja yang dites. Silakan Bu, Oke, untuk yang MTH S1 Teologi apa saja yang dites? oke, makasih Pak. Untuk MTH dari S1 Teologi, tesnya ada dua. Yang pertama itu tes pengetahuan, tes potensi akademik, itu semuanya secara online. Nah, tes potensi akademik ini bukan kami yang melakukan, tetapi memang ada lembaga yang bisa melakukannya, jadi secara online dan mereka yang mengurus tes akademik tersebut.
sudah pasti kalau TPA itu diadakannya tesnya itu hari Selasa, setiap hari Selasa, di hari Selasa jam 8 pagi mulainya gitu. Kemudian satu lagi wawancara. Tapi wawancara ini pun secara online, tapi wawancara ini kita melihat kondisi dulu Pak. Kita melihat kondisi, maksudnya bisa jadi wawancara itu di hari Senin, ataukah di hari Selasa, ataukah di hari Rabu. Jadi tesnya hanya ada dua, TPA dan wawancara. Kalau bahasa Inggris kita tidak melakukan tes, karena calon mahasiswa sewaktu dia mendaftar, dia harus sudah punya sertifikat TOEFL prediction, gitu Pak. Terima kasih Bu Yani. Saya tambahkan Sama-sama. sedikit. Jadi, untuk bahasa Inggris itu adalah syarat dokumen. Jadi harus menyerahkan syarat dokumen sudah melakukan tes bahasa Inggris. TOEFL prediction pun bisa sebenarnya. Jadi tidak harus TOEFL yang resmi, yang officialnya. Ya, karena TOEFL yang official itu kan mahal sekali sebenarnya. Kemudian yang kedua, tadi yang tes tadi, kita memang ada tes TPA, itu adalah pas dilakukan di jadwal PMB. Jadi saya bilang tadi kita ada di akhir Mei, gelombang ketiga, gelombang keempat itu di akhir Juli. Jadi ada tes TPA, itu nanti akan dikasih tahu, ini jadwalnya, silakan dilakukan. Itu. Jadi tes potensi akademik. Ada satu lagi sebenarnya bikin esai. Tadi saya sudah bilang ya, bikin esai, nanti esainya itu nanti akan disubmit. Nah, pas wawancara, itu nanti juga salah satu yang ditanya adalah mengenai isi esai. Jadi itu aja sih, tidak ada tes yang lain lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Saya lanjut ya, Pak Luksen. Terkait mahasiswa yang lolos Faculty Development, apakah model perkuliahannya berbeda atau sama saja modelnya dengan yang reguler? Baik, untuk model perkuliahan itu sama, model perkuliahannya itu sama, jadi tetap ada satu semester satu kali, itu 2 minggu datang on-site, kemudian sisanya itu online. Tapi mungkin yang bedanya adalah untuk yang faculty development, kita memang mendorong untuk lebih banyak terlibat. Tuh, misalnya, ini sebenarnya terbuka buat semua, tapi biasanya kita akan lebih mendorong yang faculty development untuk ikut. Misalnya, bisa menjadi asisten dosen, ya, atau asisten penelitian. Jadi ikut belajar, oh ini tuh namanya yang jadi dosen itu seperti apa. Oh ini tuh namanya penelitian. Jadi biasanya akan diajak lebih banyak terlibat misalnya di pusat studi. Kalau misalnya ada kesempatan pelatihan dosen, biasanya juga akan diundang untuk ikut yang fakultas development. Ya, kita undang untuk ikut kalau ada pelatihan-pelatihan terkait dosen, terkait mengajar dan sebagainya. Jadi ada hal-hal ekstra yang memang kita akan utamakan dari Faculty Development untuk bisa ikut. Tapi untuk model kuliahnya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan. Sama persis dengan yang teman-teman yang lain. Begitu kira-kira, Pak Luksen ya. Oke, kembali ke Pak Jepta. Berarti secara teknis nanti mata kuliah S1 sekuler lebih banyak dari STH-nya. Jadi total kuliah nanti berapa tahun ya? Ya, jadi tadi seperti saya bilang, kuliahnya itu 4 tahun totalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita dari S1 umum, misalnya saya dari SH atau dari SE gitu ya, saya mau belajar teologi. Tapi sekarang karena saya sudah ada S1 ya saya perginya ke S2 dong. Nah, perlu 2 tahun untuk matrikulasi, itu cukup padat. Ya. Kemudian nanti setelah 2 tahun, baru nanti 2 tahunnya itu yang MTH biasa, jadi join dengan teman-teman yang lain. Nah, selain itu juga akan diminta untuk ada praktek pelayanan. Karena memang disiapkan untuk kita biasanya kalau yang S1 sekuler ketika mau masuk teologi akan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi hamba Tuhan atau menjadi pengajar dan sebagainya. Ya, jadi totalnya 4 tahun. Pak Dani, Oke. Ya, Pak Dani, sorry, mungkin saya tadi tidak terlalu karena tadi speakernya ini agak agak error.
Saya tadi tidak terdengar apakah maksudnya ada diberikan penjelasan kalau mereka yang MTH onsite mereka boleh uh, tinggal di ini Pak. Asrama. Oh ya, Iya, oke oke dengan biaya yang memang biaya yang sangat murah begitu Pak. oke. Ya, jadi pas onsite itu memang diberi kesempatan untuk bisa tinggal di asrama. Ya, jadi di asrama itu kita memang dikenakan biaya, tetapi itu jauh lebih murah dan itu sudah termasuk makan. Jadi akomodasi dan konsumsi rata-rata sih biasanya ketika kuliah onsite itu biasanya tinggalnya itu di asrama. Kecuali kalau yang punya saudara sih biasanya mereka akan tinggal di tempat saudara. Ya kira-kira seperti itu. Pak Condi mungkin bisa Iya, tambahkan? iya Pak Dani, terima kasih. Ya, saya jump in sedikit tentang yang matrikulasi tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang pertama kan kalau Bapak Ibu dari S1 umum mau ke MTH, asumsinya kan kayak beralih profesi dalam tanda kutip ya, bahwa sudah akan setelah itu akan full time pelayanan, ide di gereja, lembaga misi, lembaga pendidikan, pokoknya pelayanan Kristen. Nah, untuk pelayanan itu, contohlah yang paling mudah tuh gereja. Artinya kan Bapak Ibu men-skip S1. Nah, kalau kenapa kita taruh 91 ya atau 2 tahun, ya mungkin bisa lebih juga dengan praktek nanti. Karena gereja itu pasti menuntut harus ada skill dasar. Karena kalau udah MTH, nanti Bapak Ibu kan masuk ke pelayanan gereja gitu. Jadi harus ada skill dasar dan skill yang kita desain 2 tahun itu memang skill basic yang sama dengan STH, tapi ya ada hal-hal yang memang kita compactkan gitu. Ya, dan juga kita perhitungkan sih, maksudnya untuk akreditasi kan kepantasannya ya apa namanya akreditasi kalau nanti kita diakreditasi sekarang kan kita terakreditasi ATA lalu nanti kita akan terakreditasi lagi jadi kita memang memperhitungkan banyak hal juga sih tapi yang paling penting adalah kita nggak mau nanti Bapak Ibu masuk ke gereja lalu ternyata akreditasinya matrikulasinya kurang bukan hanya gereja yang repot, nanti Bapak Ibu juga repot karena gereja belum tentu bisa terima gitu. Kalau hanya misalnya 1 semester gitu atau secara ilmu mungkin bisa di bypass. Saya tahu ada juga yang ini, tapi ini mungkin itu kesulitannya begitu. Itu sih Pak Dani ya. Jadi maksudnya kita memang mendesain itu benar-benar solid lah. Lalu nanti kalau dalam Bapak Ibu lulus, memang yang matrikulasi ini tidak tercatat katakanlah di Pedidikti karena memang kalau mau tercatat Pedidikti ini harus ada gelar. Tapi kita akan keluarkan surat keterangan ya Bapak Ibu ini 9 berapa 90 95 atau berapa SKS itu yang sudah diambil mata kuliah apa saja nilainya apa saja jadi semacam transkrip tapi itu surat keterangan yang basically itu adalah kalau pakai bahasa ekuivalen, kita cantumkan ini ekuivalen MDiv. Kita nggak bisa kasih gelar MDiv, tapi kita bisa bilang desain kurikulum. Karena MDiv kalau di luar negeri itu ya sekitar 90 kredit gitu. Jadi dengan Bapak Ibu sudah ambil itu, kita bisa bilang ekuivalen ya. Artinya bukan gelar, tapi ke kapasitas ilmuannya itu sudah punya kapasitas itu gitu. Jadi memang agak agak banyak di situ 2 tahun itu. Ya, begitu Pak Dan. Ya, terima kasih. Em, Mungkin sebagian kita ada yang tahu mengenai MDiv atau mungkin ada yang tidak. MDiv itu dulu di Indonesia juga ada, Magister Divinitas. Itu biasanya mereka yang S1 kemudian mau belajar teologi akan ambilnya itu MDiv. Dia itu memang model yang banyak ada di misalnya di Amerika. Cuma dalam sistem pendidikan di Indonesia, kemudian model MDiv itu eh, nggak ada pijakannya. Jadi akhirnya kalau kita lihat sekarang, STT-STT sudah tidak ada MDiv lagi. Padahal itu adalah harusnya tuh S1 apa kayak teologi dasarnya. Makanya sekarang gimana caranya? Makanya rata-rata STT termasuk Amalan Agung itu ada yang matrikulasinya. Makanya tadi Pak Joni bilang itu ekuivalen sebenarnya dengan MDiv. Meskipun kita tidak bisa mengeluarkan gelar itu, karena memang di Indonesia itu gelar itu sudah tidak ada lagi gitu dasarnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, Pak Dani, mungkin ke saya ya saya ini apa sedikit ya bahwa MDiv itu memang sebenarnya sih secara apa namanya jadi memang
kalau kita mau buka MDiv, kita butuh 5 doktor lagi gitu. Nah, yang sebenarnya sih kita ini, cuman memang di Indonesia ini agak unik. Dari S1 umum bisa langsung S2 teologi. Itu yang agak unik tuh. Kalau Bapak Ibu di luar negeri, di Singapura pasti S1 umum, MDiv dulu, baru MTH gitu. Di Amerika juga gitu. Ya udah, kita mau nggak mau kita harus berinovasi juga untuk menyesuaikan regulasi di Indonesia, tapi juga kepentingan yang MDiv proper yang dimengerti oleh orang dalam komunitas akademik lebih luas. Ya mungkin mungkin saya duga kalaupun orang ada itu mungkin sedikit sekali karena sekarang dengan adanya bisa S1 umum langsung ke teologi S2. Jadi basically orang semua bypass program MDiv ini. Ya, Oke, terima ya, kasih untuk Pak Joni untuk penjelasannya. Oh, summary-nya ada dari Pak Hulu Arman ya. Summary-nya saya coba summary-kan ya. Jadi dari tadi yang kita bahas, intinya MTH mungkin yang penting-penting aja ya. Yang pertama MTH di STTAA itu kita ada 4 konsentrasi, ya, studi biblika, sistematika, pelayanan pastoral, dan pelayanan kaum muda. Dan kemudian yang kedua, model kuliahnya itu ada on-site-nya, 1 semester 1 kali, selebihnya itu online. Jadi itu fleksibel dan sebenarnya memang untuk membantu banyak misalnya hamba Tuhan, gembala, pelayan, dosen yang tidak bisa meninggalkan sepenuhnya tempat pelayanannya. Jadi masih ada bisa untuk bagi waktu lah supaya bisa tetap datang, kemudian tetap bisa kembali pelayanan meskipun tetap harus sisihkan waktu untuk mengerjakan tugas atau untuk kuliah online. Dan itu selama beberapa tahun ini memungkinkan. Jadi capek nggak? Capek. Ya, kalau misalnya dengar mereka cerita itu capek. Tapi bisa, ya. Bisa nggak 2 tahun selesai? Bisa. Ya, rata-rata tuh mereka bisa 2 tahun selesai, termasuk para gembala itu. Kemudian itu yang kedua mungkin yang paling penting. Kemudian yang ketiga, tadi untuk beasiswa memang kita ada, tapi jalurnya adalah jalur faculty development. Jadi bagi dosen atau calon dosen yang diutus oleh STT, kalau misalnya diterima, maka itu bisa mendapatkan, kalau diajukan, maka itu bisa mendapatkan beasiswa faculty development. Itu yang paling pentingnya. Dan kalau misalnya kita dari S1 sekuler, kalau kita mau ambil teologi, memang bukan 2 tahun, tetapi 4 tahun, ya, karena harus ada 2 tahun matrikulasi. Tadi Pak Joni sudah jelaskan. Oke, jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin bertanya, Pak Dani. Ya, silakan Bu Tadi Asna. tadi saya lihat kan ada mata kuliahnya itu studi pendalaman ya. Gambarnya itu bagaimana ya, Pak? Apakah itu kayak ada riset seperti itu sesuai dengan misalnya kalau mengambil jurusan pelayanan anak muda, studi pendalamannya ke lapangan atau bagaimana kira-kira ya, Pak? Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua ada kan tes akademik. Itu gambarannya gimana ya, Pak? Apakah perlu persiapan bagaimana gitu? Terima kasih, Pak. Oke, studi pendalaman itu gambarannya apa? Kita ada 2 studi pendalaman memang. Yang studi pendalaman, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi studi pendalaman itu ada studi pendalaman satu, itu sifatnya itu adalah keluasan pemahaman. Jadi kadang-kadang misalnya kita masuk ke, saya mau belajar tentang studi pelayanan kaum muda, tapi mungkin saya sudah lama nih di gereja, nggak tahu nih yang up to date-nya itu apa. Nah, di situ biasanya dosen akan kasih, nih baca nih buku. Kemudian kita diskusi. Jadi bukan kuliah lagi. Jadi biasanya ini buku, kita diskusi. Kemudian di diskusinya bisa sambil baca buku itu, sambil nanti diskusi mengenai kondisi di lapangan. Itu studi pendalaman satu. Studi pendalaman dua, itu kalau yang pendalaman satu kan keluasan. Nah, kalau yang kedua itu sifatnya itu kedalaman. Jadi memang itu lebih fokus ke mulai
terkait dengan penelitian. Misalnya, saya mau penelitian mengenai kesehatan mental Gen Z gitu. Ah, udah, berarti kita mulai diskusikan buku-buku yang terkait ke sana. Jadi nanti dosennya itu lebih ke memandu gitu. Nah, untuk cara meneliti misalnya di lapangan, sebenarnya di mata kuliah pertama itu kita tuh semuanya itu sama, mata kuliah riset namanya. Cuma memang bedanya adalah kalau misalnya kita konsentrasi studi biblika, itu kita mata kuliahnya riset biblika. Kalau yang pastoral dan kaum muda itu riset praktika. Nah, itu diajarin tuh. Bagaimana caranya supaya riset lapangan. Tuh, mulai dari yang kuantitatif maupun kualitatif. Jadi itu diajarkan dari awal supaya nanti sudah bisa siap untuk mata kuliah berikutnya atau untuk buat tesis. Kira-kira gitu, Pak Stah. Ya, oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Tadi ada satu lagi Pak Oh, satu yang lagi. tes Yang mana? tadi, tes Oh, tes potensi ya. akademik apa Betul, betul. apa perlu persiapan kan namanya tes-tes gitu. Eh, Kalau secara umum kan tes potensi akademik itu ada bahasa Indonesia, ada tapi kalau bahasa Inggris tadi kan dengan syarat administrasinya ya Pak. Jadi itu kira-kira gambarannya ya. bagaimana? Oh, kalau Apalagi yang yang udah lama kan Pak, udah ya nggak ya. studi jadi itu gimana gambarannya gitu. Em, Kalau tesnya tes TPA biasa, bukan dalam bahasa Inggris, jadi jangan khawatir dengan bahasa Inggrisnya. Kalau yang bahasa Inggris memang dilihatnya dari TOEFL. Kalau tes Hmm, TPA ya tes umum sih biasanya tes tentang pengetahuan verbal, hmm, logika dan sebagainya. Ya kalau misalnya mau persiapan ya tinggal cek sih misalnya di website banyak kok. Tes TPA hmm, itu seperti apa sih? hmm, Contoh-contoh soalnya kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya sih nggak persiapan ya mereka ya. Ya persiapan mungkin tipis-tipis kali ya. Tapi minimal kita tahu kalau misalnya tes TPA itu isinya apa sih? Ya gambarannya seperti itu biasanya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelum kita tutup, memohon kesediaan Pak Jondi untuk tutup dalam doa ya. Silakan Pak Jondi. Ya, baik. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih ya untuk kehadirannya dan mendengarkan juga presentasi dari kami. Kiranya kita terus dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sudah memberkati sepanjang hari ini hidup kami dan juga khususnya dalam kami beri kesempatan dalam sesi 1 jam ini ya Tuhan, dalam presentasi Prodi MTH. Terima kasih untuk Pak Dani yang sudah mempresentasikan, Bu Yeni juga yang sudah menjelaskan juga berbagai prosedur yang ada. Tuhan terima kasih secara khusus juga untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Tuhan tahu akan pergumulan mereka, Tuhan tahu akan kerinduan mereka untuk melanjutkan studi. Tuhan, kami mohon ya Bapa, Tuhan akan menolong, memberkati, memimpin mereka ya Bapa. Supaya mereka boleh mengenali apa yang menjadi kehendak-Mu, khususnya yang bergumul mau menjadi hamba Tuhan, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan pimpin. Ataupun yang sedang dalam pelayanan ingin melanjutkan, Tuhan buka jalan, Tuhan akan menolong supaya di tempat-tempat pelayanan para majelis, para kan hamba Tuhan, jemaat juga boleh mendukung, sehingga saudara-saudara ini juga boleh makin mengembangkan diri ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk malam ini, terima kasih untuk kelancaran juga yang boleh kami alami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin.